cuplikan saja kolase foto. Ini foto semua di Arab Saudi. Nah, kira-kira Bu Nenden bisa nebak nggak? Ini kenapa ada kolase foto ini? Ini foto Arab Saudi ini. Kira-kira foto apa ini semuanya? Ada maksud apa di balik kolase ini? Ya mungkin yang ada saya tertarik ingin cepat-cepat datang ke sini, Pak. Oh ya, sama. Oke, langsung saja. Jadi ini adalah hal-hal yang paling atau di Arab Saudi. Jadi mungkin kan kita sebagian besar dari kita tahunya Arab Saudi tanah haram ya, dua tanah haram Mekah Madinah. Iya, betul. Nah, terus ada mungkin Menara Ajam ya, Menara Ajam yang tinggi itu. Nah, tapi ternyata Arab Saudi tidak hanya itu. Termasuk juga yang orang-orang tahu kan Arab Saudi kuliah agama saja, tapi banyak yang dari Arab Saudi. Di antaranya saja itu jalan lurus terpanjang di dunia itu ada di Arab Saudi gitu. Jadi dari tempat saya tinggal di provinsi Timur Arab Saudi ke Mekah itu adalah terpanjang di dunia itu 1.200-an kilometer gitu. Nah, terus yang lain juga perusahaan susu olahan sapi terbesar di dunia itu ada di Arab Saudi, Almarai. Mungkin kalau Bapak Ibu adik-adik semua lihat orang share foto-foto umroh haji ya, itu ada susu. Nah, itu susu Almarai, itu perusahaan itu terbesar di dunia. Terus ada lagi perusahaan minyak dan gas, dan ada juga pusat bedah robotik. Nah, itu diantara singkat tentang Arab Saudi. Nah, jika kita bandingkan ranking-ranking kampus di Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya, secara umum jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Bisa dilihat ini top 6 kampus di Arab Saudi aja menurut website Times Higher Education, itu semuanya lebih tinggi dibanding Universitas Indonesia yang menjadi top kampus terbaik di Indonesia. Nah, adapun yang lain, versi yang lain dari Kiesworth juga sama. Di sebelah kanan juga bisa di kampus-kampus Timur Tengah, mulai dari Mesir, terus juga Iran, Lebanon, apalagi Uni Emirat Arab, itu peringkatnya relatif jauh lebih tinggi dibanding kampus Indonesia. Dan tentunya dibandingkan dengan negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia Timur sebagai contoh, itu ranking lainnya menurut berdasarkan paten Amerika, itu kampus di Arab Saudi itu juga masuk top 25 dunia gitu. Jadi dari segi kualitas tidak diragukan gitu, dan bisa bersaing dengan kampus-kampus top dunia lainnya. Nah, ini sebagai contoh, karena saya menamatkan studi S2 saya di Arab Saudi, ini gambaran betapa banyak kampus-kampus di Arab Saudi yang bisa didaftar oleh pelajar-pelajar non Saudi termasuk Indonesia. Bisa dilihat sampai Maret 2021 kemarin ada 1.553 pelajar Indonesia di Arab Saudi, mulai dari jenjang diploma, S1 sampai S3. Dan sebagian itu tidak hanya belajar agama. Nah, lalu ini gambaran program studi ini saya berikan cuplikan saja Bu Nenden dan Bapak Ibu semua, karena kalau digambarkan mungkin bisa 3 jam nggak akan selesai waktunya. Ini sebagai contoh, di Qatar itu selain ada bidang susun monera, juga ada bidang hukum, sains, teknik, terus juga tentunya ada Islamic Studies. Lalu di Iran juga sama, teknik, sains, dan sosial juga ada. Di Emirat juga sama seperti itu, bahkan kebanyakan itu adalah sains sama teknik. Lalu ini contohnya di Arab Saudi, di King Saud University Riyadh atau UI-nya Arab Saudi ya, itu juga ada, bahkan ada khusus female college gitu. Jadi karena di Arab Saudi itu sebagian besar saat ini, atau bisa bilang hampir semuanya itu terpisah ya, antara kampus perempuan dan kampus laki-laki. Itu bahkan ada female college atau fakultas khusus perempuan. Lalu di Qasim University selain tentunya ada bidang syariah dan Islamic Studies yang mungkin jadi bidang bagian dari guru ya Bapak Ibu semua di bawah Kemenak, tapi juga ada bidang bisnis, bahkan ada kedokteran hewan, food science gitu, pendidikan dan teknik dan kedokteran. Nah, ini cuplikan foto-fotonya. Jadi kampus-kampus Timur Tengah khusus Arab Saudi itu tidak hanya gurun ya, tapi juga banyak gedung-gedung yang luar biasa canggih dan indahnya. Ini sebagai contoh di Kaus, salah satu kampus terkaya di dunia, bahkan itu disediakan buat yang kuliah sains dan teknologi, buat S2 dan S3, itu bahkan disediakan rumah gitu buat yang mau keluarga.
Nah, ini contohnya lainnya kampus di Jeddah yang di lingkungannya itu berbatasan dengan Laut Merah ya, laut yang bisa dibelah oleh Nabi Musa alaihissalam, dan juga ahli gedung-gedungnya. Nah, terus apa aja keuntungannya? Tadi Farid sudah sampaikan juga, contohnya di Turki ada uang bulanan, terus juga ada kuliah ditanggung, lalu ada buku referensi kuliah, textbooknya, juga fasilitas kesehatan. Ya, sebagaimana sekarang ya kondisi pandemi di mayoritas negara Timur Tengah itu juga memberikan fasilitas kesehatan juga, asrama yang dilengkapi dengan perlengkapan tempat tidur, lemari dan sebagainya. Nah, terus bahkan juga dikasih tiket pulang pergi tiap liburan musim panas. Dan ada juga potensi tambah uang saku dari proyek penelitian ini khususnya buat yang S2, S3. Nah, nanti informasi lebih lanjut bisa banyak selain di Skoter, tentunya juga ada komunitas mahasiswa di Timur Tengah, mulai dari PPI Kawasan Timur Tengah Afrika, terus PPI Negara, dan juga ada PPI Kawasan atau bahkan PPI Universitas. Nah, secara umum kalau bisa kita klasifikasikan setidaknya ada 4 jalur pendaftaran studi ke Timur Tengah. Tadi seperti tadi yang disampaikan oleh Farid itu adalah jalur dari program beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah Turki. Itu ada satu. Terus jalur kedua ada langsung Bapak Ibu adik-adik semua daftar ke situs atau website kampus yang ingin dituju, seperti misalnya kampus-kampus di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, itu langsung terbuka. Jadi Bapak Ibu adik-adik semua bisa cek kampusnya mana nih yang sesuai dengan jurusan dan mungkin sesuai jadwalnya ya, itu bisa langsung diakses. Lalu ada juga jalur melalui kedutaan negara tujuan tempat studi di Indonesia. Contohnya kalau mau kuliah di Al Jazeera itu bisa ke kedutaan besar Al Jazeera di Jakarta. Nah, lalu ada juga melalui pemerintah Indonesia. Sebagai contoh yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, itu adalah jalur buat kuliah S1 ke Mesir dan Maroko. Yang kemarin ya, Mei lalu diumumkan ya, buat jalur non-beasiswa yang diterima pelajar Indonesia ke Mesir itu mencapai 1.524 orang, dan ada 20 diantaranya dapat beasiswa, lalu di Maroko ada 30 yang keterima beasiswa. Nah, secara umum kalau mau disingkatkan atau dirangkum, pendaftaran kuliah Timur Tengah itu relatif simple sebetulnya, tapi belum banyak dari kita itu ketahui. Jadi sebenarnya tinggal cek kita mau jalurnya pendaftaran itu lewat mana. Kalau misalnya lewat kampus, cek informasi terkait dan jadwal pendaftaran, karena tiap kampus itu berbeda. Tapi ada juga beberapa negara yang satu negaranya itu serentak seperti YTB Turki kemarin. Kebetulan Farid, saya juga daftar YTB kemarin buat S3, tapi ya tadi ya seperti yang Farid banyak-banyak bersabar ya, sampai sekarang belum ada info. Nah, terus kalau misalnya udah dicek info dan jadwal pendaftarannya, bisa dipersiapkan berkas pendaftaran. Secara umum ada berkas-berkas yang itu sama di semua kampus dan semua negara, seperti tadi ya, ada paspor. Sekarang paspor itu mesti secara pandemi ya, tapi tetap paspor itu menjadi salah satu dokumen yang penting, tidak hanya buat lanjutan studi tapi juga buat ke luar negeri. Paspor itu adalah kunci. Nah, terus scan atau pindaian ijazah, transkrip nilai, baik itu SMA maupun S1 buat yang mau pasca sarjana itu dipersiapkan. Lalu ketika nanti sudah mulai jalur pendaftarannya, bisa mulai aplikasi online, lalu tunggu pengumuman, baik itu nanti ada wawancara ataupun tidak. Dan nanti tahap terakhir adalah nunggu visa dan pengurusan visa dan berangkat. Nah, lalu kesalahan-kesalahan kecil namun umum banyak dilakukan oleh pendaftar ke Timur Tengah itu adalah, pertama jelas terburu-buru mempersiapkan berkas. Ya mungkin tadi ya Farid dengan berkas yang segitu banyak dan ada esai segala macam, pengalaman saya juga itu setidaknya minimal 3 hari gitu buat mempersiapkan berkas-berkas dan juga esainya. Jadi tidak ada tuh ceritanya SKS ya, sistem kebut semalam itu nggak akan berlaku gitu, karena semakin baik dan semakin panjang waktu yang kita siapkan buat mempersiapkan berkas, maka semakin baik juga aplikasi kita dan kemungkinan diliriknya juga semakin besar. Nah, lalu ketika teman-teman Bapak Ibu dan adik-adik semua bertanya ke grup diskusi maupun ke pelajar-pelajar Indonesia di luar negeri, sebisa mungkin cari tahu sendiri info-infonya gitu. Kalau dibandingkan dengan saya 10 tahun yang lalu, atau bahkan tadi ya Prof. Zain
lebih dari 10 tahun lalu, mungkin informasi itu sekarang jauh lebih gampang ya, tinggal cari Google, tinggal cek Instagram, tinggal nonton YouTube, itu bisa gampang gitu. Jadi harapannya adik-adik dan bapak ibu semua yang mau melanjutkan studi keluar bisa cari tahu dulu info-info basic atau info mulai dasar. Nah, lalu yang ketiga, kesalahan kecil namun umum dilakukan adalah seringkali kekurang telitian terhadap berkas besar itu berdampak besar terhadap aplikasi pendaftaran kita. Seperti misalnya kita bikin surat motivasi itu punya template-nya ya, tapi kita lupa mengganti nama kampus atau nama negara tempat kita studi. Nah, ini beberapa tautan informasi beasiswa seperti tadi banyak ditanyakan di chat ya. Kalau dari pemerintah Indonesia ada Kemenak RI, ada program 5.000 dokter, itu terbuka buat S2, S3, itu bisa dicek di website Kemenak. Saya rasa mungkin Bapak Ibu udah tahu informasi ini, tapi mungkin perlu disebarkan lagi informasi ini. Terus ada YTB Turki, terus juga Mesir Maroko, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan juga ada negara-negara lain. Nah, lalu kalau misalnya butuh bantuan, itu bisa ke Shoters ya. Apa itu Shotter? Sebagai mungkin udah tahu ya di Instagram terutama di Shotter. Jadi Shotter itu adalah merupakan perusahaan digital pelayanan pendidikan yang itu terbuka ya, mulai dari konsultasi beasiswa, terus juga bimbingan persiapan tes bahasa Inggris atau mungkin tes bahasa asing lainnya, bahkan juga konsultasi yang lain terkait untuk studi ke luar negeri. Sejauh ini ada lebih dari 500.000 pengguna tersebar dari Aceh sampai Papua, dan sudah kolaborasi dengan 200 institusi termasuk Kementerian Agama, dan alhamdulillah sudah lebih dari 32 negara destinasi tujuan pelajar yang memanfaatkan layanan di Shotter gitu, di lebih dari 100 universitas yang sudah kami bimbing. Nah, nanti absensi dan sertifikat ini buat Bapak, Ibu, dan adik-adik semua bisa cek di website di link yang akan kami bagikan di kolom chat nanti. Secara umum kita akan lebih banyak diskusi ya Bu Denden dengan waktu yang tersisa ini 15 menit. Terima kasih. Ya, siap Bapak, terima kasih.